mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan, sejajar dengan dada sempat mundur sedikit, tetap sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya terdakwa Ferdy Sambo SH-SIK MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak, cepat, cepat woi, kau tembak." Seharusnya terdakwa Ferdy Sambo SH-SIK MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Candrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat terdakwa Ferdy Sambo SH-SIK MH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah mendengar teriakan Ferdy Sambo SH-SIK MH, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun, karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan, masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo SH-SIK MH menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdy Sambo SH-SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan terdakwa Ferdy Sambo SH-SIK MH tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat melalui hidung, mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Selanjutnya, terdakwa Ferdy Sambo SH-SIK MH dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo SH-SIK menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H2 33001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk kemudian terdakwa Ferdy Sambo SH-SIK berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H2 33001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat
berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia. Sekira pukul 17.16 WIB, terdakwa Ferdy Sambo SHSIK MH keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi, dan saat itu terdakwa Ferdy Sambo SHSIK MH bertemu dengan saksi Azan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah terdakwa Ferdy Sambo SHSIK MH. Dan terdakwa Ferdy Sambo SHSIK MH mengatakan kepada saksi Azan Romer, "Ibu di dalam." Setelah itu, saksi Azan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo SHSIK MH masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Azan Romer. Lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya, terdakwa Ferdy Sambo SHSIK kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Azan Romer dan berkata, "Kamu tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu, terdakwa Ferdy Sambo SHSIK masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri Chandrawati yang berada di kamar. Arif Rahman Arifin untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat terdakwa Ferdy Sambo datang ke TKP. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara terdakwa Ferdy Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu terdakwa Ferdy Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplanin, Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop miliknya saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Terdakwa Ferdy Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan, "Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rahman tidak berani menatap terdakwa Ferdy Sambo dan hanya menunduk. Lalu terdakwa Ferdy Sambo berkata, "Kenapa kamu tidak berani menatap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Kemudian terdakwa Ferdy Sambo mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan berkata, "Sudah Rif, kita percaya saja." Kemudian pada saat saksi Arif Rahman dan Hendra Kurniawan akan keluar ruangan, terdakwa Ferdy Sambo meminta kembali kepada Hendra Kurniawan dan Arif Rahman Arifin, berkata, "Pastikan semuanya sudah bersih." Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi Arif Rahman Arifin dan Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja terdakwa Ferdy Sambo dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya saksi Arif Rahman Arifin pergi menemui saksi Cuk Putranto dan Baikuni di pantry di depan ruangan terdakwa Ferdy Sambo dan menyampaikan permintaan terdakwa Ferdy Sambo kepada saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni Wibowo berkata, "Yakin bang?" Saksi Baikuni Wibowo menjawab, "Perintah Kadif." Saksinya Karo Paminal. Saksi Baikuni Wibowo menyampaikan, "Bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya."